Dan fun fact ya, rata-rata itu paling memerlukan banyak biaya itu di rumah karena orang tua tuh nggak mikirin aspek di luar tenda ya kayak kelistrikan, genset itu kan harus nyala terus kemudian karpet, kursi dan sarung kayak gitulah. Ya wis lah aku foto, moro-moro bapak ngerangkul aku. Seret. Mas, kamu itu anak muda loh. Sini tak kasih tahu. Ini acara udah molor, gak usah foto-foto. Fotoin nomor 17. Acara di rumah ki maksudnya mereka harus persiapkan apa? Ya pertama, jangan pakai vendor sing koncone uang tua misalnya, terus ditekoni RAB gampang-gampang. Nah, gue mesti rawat memburi. Yang kedua, biasanya untuk vendor-vendor sing senior kayak gitu tuh kayak menganggap remeh final meeting lah, koordinasi vendor kayak gitu. Jadi tuh akhirnya dari pihak WO kita nggak tahu output pastinya dari mereka. Mestinya manten iki ngambil fotografer, videografer, dokumentasi lah pokoknya. Kui menurutmu gimana? Yang mestinya gini loh. Yo disesuaikan dengan seleranya yo, karena kan ono portofolio, kalian seneng sing seperti apa kayak ngono. Tepuk sakinah. Berpasangan saling cinta, saling kokoh, janji kokoh. Saling cinta, saling hormat, saling jaga, saling cinta. Musyawarah untuk sakinah. Halo. Gimana wedding hari ini? Selamat datang di Grugol. Selamat datang di tempatnya ngobrol asik bareng teman-teman kru di bawah layar yang biasanya tidak terlalu terlihat oleh teman-teman tapi selalu membuatkan hasil cerita yang bagus. Anjay. Dan ini tempatnya buat teman-teman semua yang pengen tahu informasi tentang wedding, yang mau nikah, yang mau apapun itu tentang wedding, ini adalah tempatnya. Dan hari ini Kedatangan seseorang gitu. sopo kowe? Iki kan seseorang dong. Sopo kowe iki? Seseorang. Hari ini kita kedatangan tamu yang bergelut langsung di bidang wedding yang iki kira wantu ki mesti ngene lho. Anu, runtutane. Ya. Jadi kudu roh iki, profesionalitasnya runtutane Iya, kudu. terus satu lagi sing penggiat langsung mengabadikannya. Wajah. Gak usah siswi, ini ada dari Seruni WO dan juga MLT Picture Rehan dan juga Mas Arif. Gimana wedding hari ini Pak Re? Sepi. Hari ini ringkel Mas Astro. Mas Arif. Nyemek ya cuacanya ya, hujan terus ya. Ini kita kebetulan minggu depan sering outdoor makanya agak Nyemek ya? Nyemek Agak nyemek. Hari ini kita bakal bahas santai baik, bahas tentang serba-serbi wedding rumahan. Oke. Sortirop. Jadi ora sortirop banget sih, yo kita ngebahas gedung bareng. Tapi luwih signifikannya nang sortirop. Oke. Soalnya kebanyakan rada aneh sithik sih. Iya. Tipis sih. Sortirop menurutmu piye, Pak Re? Seru sih, unik-unik. Sortiropi kayak aku dari fotografi yo, kayak moto mepet tembok. Terus kena cagak ngamplok wit pelem. Happy. Happy tadi dinamikanya banyak kalau sortirop tuh. Sortirop dinamikanya banyak banyak aspek yang membuat istilahnya konflik menurut saya. Wah, kayak konflik. Banyak konfliknya. Sortirop tuh banyak banget konfliknya. Nah, aku pengen kok simpel nih. Ribet endi? Omahan sampai gedungan nek Mas Arif. Sebenarnya kalau ribetnya tuh hampir sama, nikah tuh ribet pasti karena ya biar kapok ya, yang ngantennya ya biar cuman pisan tok kan gitu. Emang nikah tuh harus ribet menurutku. Cuman tadi banyak aspek kalau kita di sortirop ya di tenda itu intervensi itu nggak cuman dari keluarga, Iya. dari tetangga, Sinoma, Pak Pujonggo. Kemarin kita
Baru aja kemarin tuh ada apa tuh namanya Hansip itu juga mengintervensi. Hansip. Kalau selaku Hansip Pare. Kalau aku pernah dulu postingan di Hansip kan. Piye opo intervensi sebuah lakukan Pak Arif? Opo? Enggak, sebenarnya kalau dari kita tuh sebenarnya ya intinya orang tuh intervensi ya intinya semuanya tuh pengen berharap acara tuh baik ya istilahnya gitu. Cuman kadang tuh ini kalau nggak kendala sih menurutku ya seninya di Sorterop tuh gini, kadang tuh nggak satu suara. Jadi ketika kita udah ngefixin skema atau template-nya mau seperti apa, rundown-nya mau seperti apa, nah ya Sinoman istilahnya atau ada Karang Taruna gitu mereka tuh nggak satu suara. Biasanya paling sering gitu. Ya, gak anu lah, gak sa tujuan lah. Iya, Siji bener. pengen tenang nih, penting sinomane oke, siji Iya. pengen rabine acara oke. Aku Iya. nek wong pawon ya pening enek live-nya ketok aman. Oh, jadi ngene Pare. Jadi Sono ya. aman. Nek Pare ya seneng ndi, Pak? Gedungan apa nang omahan asine? Oman Mas Asrop. Malahan. Malan. Woi. Kopi ready. Rokok ya rokok pak-pakan. Betul. Kui masih. Nek gedungan sering terlantar sih. Ya, fakta. Iki berarti gue teman-teman sing arep Kan lagi enak Ya. kan kasus ini. Oh. Ah. Si apa fotografer gak oleh mangan di delete. Oh iya. Rob well. Lah aku bingung jane Pak Re. Maksudnya enek sing ngomong WO iki gratis bro mangan pas resepsi. Iki gue tamu. Tapi men we yo hospitality-mu nang kru iki yo jogonen ngono. Lah ora mbok keler nekat isu lho, Bro. Benar. Nah itu delete makanya aku wajib delete tadi. Itu biasanya bukan DU-nya bukan seruni kalau gitu. Oh, oke. Satu poin Oke. untuk Pak Sari hari ini. Memang betul. Betul. Kapan Karif? Tapi ya, Bu, alasan nih FGW jadi alasan fotografer itu datang lebih awal jadi apa Mas? Yo, kita buat shoot preparation-nya mereka, Oh, kayak iya. wong pawon masak, keribetan weddingnya itu. Mangan kayak ngono. soto, Rawon sih. rawon, Rawon. kopi, Ibu isi dandan. iso ngejimse. Oh, kadoan Mas. Iya. Sorry, kadoan. Iya. Balik nih nang bagian gedung atau rumah tadi. Nek gedung, menurutku kan yo piye ya, dari segi ceritane Pak Re. Ceritanya kan malah mengena jadi rumah ya sini. Nek aku ya, bener. karena itu kan jadi aku jedikin ngono. Memorable banget lah dari Wis awal. tonggo-tonggo. Iya. Tapi enek sing gak ditonggo. Lah kayak gue harus mengharuskan ki Menggunakan gedung. Oh, harus di gedung. Lah Oke. lek kayak ngono kuwi piye Pak Rip? Biasanya kalau yang menginginkan itu pengantin itu pasti mereka senangnya di gedung. Karena ya pengen estetikanya atau mungkin keseragaman tempatnya seperti itu ya. Cuman kalau orang tua tuh biasanya mareme itu di rumah pasti. Karena Iya. konsep rata-rata di daerah Karis dan Madiun ya tentunya ya. Itu tuh kayak ada prosesi-prosesi yang mereka tuh beranggapan nggak bisa ngelakuinnya di gedung. Iya, Seperti temu tuh kadang ada yang saklek banget harus di rumah. Terus bubahan itu ada yang saklek banget harus di rumah. Nah sebenarnya tuh kalau dari aku tuh lebih ke ini. Biasanya ketika pengantin tuh pengen acara di gedung dan misalnya orang tua pengen acara di rumah, biasanya yang bisa mematahkan harapan itu intinya biar mantannya bisa menang ya istilahnya gitu ya. Itu tuh budget. Biasanya tuh kita bikin bandingan budget kalau di rumah itu berapa, gedung itu berapa. Dan fun fact ya, rata-rata itu paling memerlukan banyak biaya itu di rumah karena orang tua tuh nggak mikirin aspek di luar tenda ya kayak Iya. kelistrikan, genset tuh kan harus nyala terus kemudian karpet, kursi dan sarung kayak gitulah. Hal-hal di luar yang kelihatan istilahnya nggak terlalu esensial itu biasanya pemangku hajat atau orang tua pengantin tuh nggak mikir kayak gitu. Nah ketika kita udah bikinkan penawarannya di gedung atau di rumah, Oke, kebuka. ketika ada tambahan-tambahan seperti itu, nah mereka tuh pasti biasanya mikir 2 kali. Berarti fakta lek misal manten iki sing dihajat wong tuane fakta itu. Fakta. Intinya kan untuk budget pengantin tuh kan pemangku hajat menikahkan anaknya kan gitu. Terus pengantin juga pengen menikah sesuai harapan mereka. Nah mungkin di generasi kita itu tugas kita sebagai vendor di industri ini ya itu mungkin mengarahkan sih. Jadi itu biar
hajat dari orang tua dan keinginan dari pengantin itu terselenggara semua. Poinnya gitu sih. Ya intinya kita nggak bisa mengkotak-kotakan ya, intinya ya di rumah tuh juga oke, di gedung juga oke, asal vendornya tepat gitu. Oke, jadi podo. Foto. Dik rip. Fun fact-nya Iya, Mas adalah Kacau. sabar. Apa, Mas Dik? Sabar. Ini guys, yang nggak tahu adalah Dika ini adalah kakaknya Mas Arif. Jadi ini adalah masih saudara kandung ya. Ini gimana Mas Dika nanya ke adiknya? Monggo. Ngono pernah nggak apa jenenge antara mantene karo bapak ibu ini kayak apa ya gak satu tujuan lah. Kayak Sampai gelut, sampai gelut. Sampai gelut. Iya, ini agak sakral ya. Ini ya. Ya mungkin eksklusif nih baru di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Iya, banyak sebenarnya banyak. Cuman biasanya tuh konflik kayak gitu itu tuh keluarnya dari ego masing-masing ya. Terus mereka tuh belum bisa apa ya? Belum bisa memvisualisasikan titik temunya. Jadi tuh nah makanya dari itu tugas WO itu sebenarnya itu. Jadi biasanya tadi ketika ada konflik kayak gitu biasanya orang tua tuh mikirnya masalah tadi ya esensi dari temu manten, dari beban kayak gitulah biasanya orang tua mikirnya gitu. Biasanya harus dari rumah atau biasanya dari titipan Pak Pujonggo kayak gitu. Pakemnya lah Pakemnya. Nah, pakemnya. pengantin kan juga punya harapan ya karena juga acara pengennya seumur hidup sekali. Nah, biasanya tadi pertanyaan apa? Nah, kan, memang pertanyaan tidak berbobot ya, tidak berbobot, ya kan? Aku gak digatek nih. Iya, Enggak tadi konflik ya istilahnya ya. Pasti tetap ada konflik kayak gitu. Cuman gitu tadi sebagai kalau dari aku ya sebagai WO ya yang berhubungan langsung dengan keluarga dan pengantin, tugas kita kayak gitu. Jadi biasanya kalau aku tuh treatmentku tuh biasanya kita tuh ini mencari tahu keinginan wedding dreamnya pengantin, calon pengantin tuh kayak gimana. Terus kita habis itu meeting lagi ke orang tua tanpa pengantin gitu. Biasanya kita gitu. Jadi biar apa ya? Unek-unek orang tua tuh biar kita juga tahu Ya, gitu. karepe bapak ibu Iya, iki. karepe wong tuane ngerti, karepe mantan ngerti. Tapi kita ketemunya nggak dalam satu momen. Biasanya kita beda-beda. Kayak gitu. Jadi emang unek-unek pure-nya dari pengantin tuh seperti apa kita tahu. Terus dari orang tua seperti apa kita tahu. Nah, kita cari solusinya. Selahnya lah Iya, bahasanya. benar. Win-win solution. Benar. Nek win motor enek juga, ya. Satu sakit sesi. Oke, lek Pak Ri. Pak Ri. Nek kan di rumah dia ngomong kan, nek masalah gedungan apa omahan malah seneng omahan. Aku. Lapo, Pak? Ya karena lu lebih hangat dah ya karena Sumuk dah. manten iku sumuk. Mantan Dia dari iso kecil lanang. Sorry. Ngomong kecil neng omah kuno dia punya cerita ya. kenangan sama apa keluarganya. Pernah sekali iku mantenku pengen foto neng ngarep WC. Barep WC. Pintu WC, sorry. Soalnya lahirnya neng kono. Terus Fun fact-nya ngono. Terkadang kan kayak apa sih foto neng neng pawon sing kayak ngono. Memang aneh sih didelok wong aneh, gak estetik gak lain. Iya, Tapi iya. aku kan bekerja untuk klienku ya. Betul. Mereka punya cerita sendiri neng kono. Terus balik sing neng ngarep WC ku ya. Jadi bapak manten iku udah meninggal. Terus kayak aku duwe kenangan Mas ning kene zaman cilik. Aku gaene dolanku ning kene ngono. Aku pengen foto di sini ya. Ya menurutku aneh sih foto ning ngarep Tapi WC. konconya lempar di konco apa piye jenenge? Paling ya. ya senangnya keceh itu. Lah yo Senangnya keteh ya. Iya. Kan iso Yo, bubar, iso. Senengane sing becek-becek. Daerah di. Ponorogo. Ponorogo. Jadi kalau yang nggak tahu teman-teman, Mas Rehan ini adalah menurutku ya, ini wedding dokumenter bener-bener iso ngambil momennya bener-bener hangat loh guys, memorable kena dia. Hangat Kelvinnya Iya, tinggi soalnya. Tinggi. Iya. Iya. Mas satere oke. Aku gitu. Satere oke, rasane kuwi. Yo. Lek we Nah, Biyen, aku biyen urung rapi aku ya. Sate kok. Lanjut ya. Ada lagi. Lek Mas Dip, lek Dinggo menurunkan masalah perselisihan antara keluarga, manten, pihak dari tonggo-tonggo. Iki apa Mas Rip? Solusi nih. Duduk bersama kah?
Iya, sebenarnya tuh mereka tuh biasanya konflik itu terjadi ketika sebenarnya mereka tuh tidak tahu atau kurang paham akan prosesinya biasanya gitu. Ketika kita bisa memvisualisasikan ya. Terus biasanya kita tuh pertama ya itu tadi ya, pertama budget itu kan based on data kalau budget. Iya. Terus kemudian konflik yang terjadi itu kita visualisasikan. Misalnya nih kayak ada contoh Iki seru iki. Contohnya ini, apa? ini. Contohnya apa? Misal ada klienku dulu itu akadnya tuh di gedung. Oke. Ya kan? Heeh. Temunya tuh pengennya ada apa ya kayak biasanya syarat pujangga itu kan dilungguhke ning ruang tamu ki Ya, disungguh kayak ngono kuwi heeh. kan. Terus habis itu dibawa ke gedung lagi. Nah, biasanya kayak ada case kayak gitu. Biasanya kan pujangga itu kan nggak bisa di apa ya? Diceklek lah kayak gitu. Dewi fun fact-e omahe jaraknya 10 kilo. Nah, istilahnya gitu. Sebenarnya nggak jauh banget cuman ya. Isonya motor semini. Biasanya aku gitu ini kita bikin rondonya misalnya. Kan biasanya mereka udah ini kan punya gambaran nanti resepsinya pengen jam berapa seperti itu. Terus biasanya aku kembalikan lagi. Ketika emang Pak Pujongonya pengen kayak gitu, ketika nanti ada waktu ada kemeloran waktu di rundown gitu, dia berani bertanggung jawab enggak kayak gitu. Kalau tetap kekeh di situ ya, karena kan kita beda venue nih, saya gitu. Iya, moving kan soalnya. Rata-rata mereka tuh kalau dibalikin kayak gitu nggak berani ini. Endingnya akhirnya nggak pasrah berani yang tanggung jawab. Pandu. Akhirnya dikembalikan lagi ke kita. Iya, Pasti iya, gitu. iya. Nah, ketika emang Pak Pujonggonya itu kembalikan lagi ke kita, nah, itu biasanya kita bisa jelasin alasannya gitu kan, karena ya kita nggak tahu ya perjalanannya nanti ada trouble seperti apa, mungkin bannya bocor, kuncinya Tapi, hilang atau gimana. Langsung fun fact iki, maksudnya kayak pernah gak gesekan sing pernah balam gak sih? Gesekan sing langsung real. Pasnya apa? Ya kayak gitu ya, diskusi sama lingkungan terutama. Soalnya Nanti gelut ngono kuwi? ya nada tinggi lah. Nada tinggi ya? tinggi. Emang Soalnya ini gitu ya? iya, nadane cekres. Ada ya. Chemistry oleh ya. Aku wedi aku. Enggak kalau dari aku biasanya tuh gini, di setiap lingkungan tuh selalu ada orang itu yang ingin didengarkan. Oke. Biasanya gitu. Nah, dan mereka tuh biasanya rata-rata itu nggak punya dasar. Ya biasanya biasanya ning kene ngene Mas, umumnya ning kene ngene ya, guru itu mereka nggak punya dasar. Nah, ketika kita bisa menjelaskan esensi dari prosesi-prosesi itu, biasanya itu mereka kalah kayak gitu. Tapi apalagi dulu aku yakin lebih berat pas WO tahun-tahun dulu. Tahun-tahun 4 tahun, 4 tahun, 5 tahun lalu lah. Karena luwih angel menerima WO di dalam lokalan lah. Bener, apalagi dulu kan WO itu kan istilahnya perias. Jadi semua yang menghandle itu kan perias kan gitu kan. Bener. Itu. Lek Pak Ri, pernah gak gesekan sing langsung? Pernah. Omega, apa iki? Sampai bapaknya membelai sih malahan. Gelut ya Bapak Emang lain. Ya enggak gelut, ya enggak mungkin gelut. Jadi acara niku enggak ada WO ya. Heeh. Terus aku sebagai dokumentasi ya menjelaskan kebutuhanku apa aja, termasuk kayak video shoot butuh berapa waktu, waktunya piro suwe kayak gitu lah. kan. Nah, itu momennya pas setelah akad. Jadi setelah akad kan kita keperluannya buat foto buku nikah kan ya. Penting yuk. Mbaknya udah tak omongin karena iki kita butuhnya segini Mbak durasi waktunya. Terus ya wes itu setelah akad tak foto. Acara itu wes molor. Oh dari awal udah molor. Oh, molor. Dari siapa yang molor? Ya, karena apa Bang, ya? Dari ini Mas Ri. saksinya telat. Oh, saksi. Dan saksi harus itu. Oke, non vendor ya. Non vendor aman. Faktor internal. Faktor internal ya Mas. Iya, Apa gimana? Saksi telat. Oke, saksi telat. Akhirnya Ya. MUA nih telat. Nah, terus mari Tak aku kan lo udah telat. aku kan harus menyampaikan kebutuhan foto itu tadi. Aku harus ngomong Mbak ini gimana. Yo, foto aja Mas gak apa-apa. Yang penting buku sama mahar. Mantan Wes ini kan. oke. Oke. Iya. Ya wes lah aku foto. Moro-moro bapak ngerangkul aku. Seret. Mas, kamu itu anak muda loh. Sini tak kasih tahu. Ini acara udah molor. Gak usah foto-foto. Fotoin nomor 17. Dan itu neng iki loh. Tamu-tamu kan akeh lungguh ya. Kru apa? Krungu kabeh, ngerti aku kabeh. Terus kan yo pegel to aku tapi meh piye. Iya. Ya wis ya mohon maaf Bapak, aku menjelaskan bla 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 bla. Aku ngalih, yo gak tak foto. Terus akhirnya tenanan kok nih foto yo. Ya wis Lah, gak piye, ada. Mbak? Tapi pas ngene no Pak Ewi enek abab-abab ambu sing
Aneh gak? Ambu Samsu. Oke. Kok banget. Makanya goblok lah. Tapi yo. Wih, serius. Iya, iya. Terus aku yo emosi sih, tapi yo piye ya? Kita kan Profesional. Tapi akhirnya bawa foto lagi kan buku akad nih. ya enggak berani Nggak aku. wani, ya. Ya wis permintaannya seperti itu, Karena ya tak foto kembalikan nomor tiga Iya, tak betul, kembalikan coy. yang hair aku. Gimana ini bapakmu kayak gini? Ya wis Yo salin, ikut ya. salin yo salin. Iya. Tapi yo sih, mesti aku pun yo ngerasa nih selalu res dengan bapaknya. Pernah sesalah aku iki, yo. Sestreni gama. Ngono iki pernah. Ceritane iki intine pelepasan balon lah Mas Rip. Pelepasan balon, arep resepsi kan. Nah, kesalahannya gini. Bar akad itu dia ikut cepet-cepet. Wis ganti klambi, sebelum resepsi itu dia pelepasan balon sih. Nah, aku kaget, akhir pelepasan balonnya akhir. Tiba-tiba sedurunge resepsi. Lah gawe drone ki, gitu. Wis siap, sik aku persiapan. Lah gama seneng ngarep wong-wong. Sik bentar. Lah gampang tanya aku, "Sop wis urung. Gitu wis munggah gamah dibisi wae. Jadi nyapo ya aku bingung sih. Kalau aku ya ngeliat ya kondisi psikologi seorang hajat itu rata-rata grogi. Ya, Karena rata-rata orang kayak gitu tuh pasti lagi punya hajat pertama, baru punya hajat pertama ya, grogi lah. Ya intinya kan semua orang tuh pengen acaranya berjalan dengan lancar. Terus kedua itu tamu VIP itu emang membuat pressure. Yang ditakutkan adalah ketika pemangku hajat itu tidak bisa men-treat tamu VIP itu dengan baik, nanti jadi omongan gitu. Biasanya rata-rata impactnya akhirnya gupuh lah istilahnya gitu. Jadi ketika emang padahal tuh biasanya tuh kita itu apa ya mengkondisikan tuh biasanya tetap iki sik nutut kok istilahnya gitu toh. Cuman kan pemangku hajat itu kan nggak tahu kan. Nah makanya fungsinya ada WO itu juga kayak gitu. Jadi mengupdate, Pak ini masih spare time-nya masih 15 menit misalnya. Ini masih bisa kok. Tapi enak casing ini Mas Rip. Gimana? Itu casing ini. Belum mulai acara memang jam 10 lah katakanlah ya. Iya. Itu jam 10 kurang 15. Lagi ternyata VIP itu terawih dhisik lah. Iya benar. Lah lek kayak ngono kan mestine ya udah dituntutnya acara kan saya. Iya. Tapi kita yang kena. Nah, kalau treatment VIP kita juga susah ya karena apalagi di VIP yang model-model kayak Protokoler. Iya, protokoler lah itu. protokoler. Nah, ketika ada tamu beliaunya itu datang, itu harus tidak ada aktivitas sama sekali. Jadi misalnya ada tamu manten, tamu mantennya dikalahke. Nah, itu kan orang awam tuh kan nggak ngerti ya, orang sipil kan pasti nggak tahu protokoler kayak gitu. Nah, itu juga mungkin catatan buat teman-teman nanti mungkin misal ada tamu yang seperti itu mungkin dikomunikasikan sama ajudan atau ininya protokolernya itu biasanya mereka memberikan informasi jadi harus seperti apa kayak gitu. Nah, biasanya acara tuh rata-rata yang bikin kayak gitu tuh ya miskom istilahnya gitu. Jadi informasi yang tidak tersampaikan lah. Bener. Enak Gitu. misleading di dalamnya itu. Pernah moto komandan Mas Samin Mas. Kombanan upacara pernah Mas. Pas upacara dino Senin ya. Apa pagi itu. Tapi Pak Re, Bang. kan sampai ini menggaung-gaungkan kata-kata wedding sorterapi jadi wedding pang. Maksudnya Ya ora aku sih. Ora. Sopo? Cek aku jelas no. Wedding pang ki maksudnya piye? Ya wis wedding pangi yo pangae. Iya, Maksudnya piye? Dalam segi wedding ini berarti nang omah kah? Terus ya iso dibilang rebel. Lah mungkin aku bantu visualisasikan ya. Iya. Wedding pang menurutku kan pang itu kan kita apa ya tidak taat terhadap aturan gitu. Iya. Contohnya isor terapi iso misalnya tentang enek cagake ngono yo. Terapi panggah ning tengah-tengah cagak iku kayak gitu lah. Itu kan pang kan. Iya. Break the rules lah istilahnya gitu. Break the rules estetika gitu kan. Cuman intinya kan bagaimana teman-teman dokumentasi itu kan bisa memvisualisasikan itu secara estetika kan ngono kon. Kayak tendo warnanya ngono biru, hijau Pernah pupus. Pernah menek wit. Wet kok enggak pernah ya, Dik. Apa ya? Pager pernah. Pager pernah. Pager. Kok iso moro-moro itu loh. Topi Mas dulu Mas. Lanjut. Sorry. Ini agak harus tatar emang ya, harus tatar. Tapi menurutmu Pak Re, nek aku kan yo,
nggak semua fotografer tuh suka di rumah. Ada ada yang jago iki emang di outdoor, ada jago di rumah, ada jago juga di gedung. Ketika klien itu ngambil tidak sesuai dengan kapasitasnya, ya sebenarnya iso-iso ae. Cuman bocah iki apik bro dikene kene. Faktor opo sama pengaruh kuwi? Faktor jam terbangnya dia ya sama job-jobnya dia seringin neng di. Menurutku kui. Soalnya aku belum pernah ya satu panggung sama Pak Re ya, tapi kan sampean pernah ki mbek cacah ki. Maksudnya aku mesti teko Rehani itu ndak musuh ngetop nih manten, jupuki anu coba pedenan. Padahal aku neng buri cateringan. Iya. Karo bakulan deh. MLT itu ada tagline-nya. Apa, Pak? MLT kok pose. Asa. MLT kok pose. MLT kok pose. Candid dong ngono. Sesuai permintaan. Aku bakul. Bakul loh. Dan saya bakul kopi saya. Betul. Cumapan ya. Siap-siap cukur rambut lagi. Ya. Oke. Sosok gapek nih. Itu lungan aku tuh. Oke, wedding pang. Tapi nek nang omahan Mas Rip. Wedding pang. Wis cara ngatasi piye Mas Rip? Kan mesti ngene kan. Sampeyan kan duwe gambaran wedding sing apik iki mesti ngene-ngene, Bro. Tapi sampeyan kan terbatas dengan yo pengene wong mau ya. Iya, benar-benar. Misal ki wis ngotot bae isone ngono. Lah terus dari segi WO-ne piye? Nek aku tak balik ke tanggung jawabnya. Ketika emang pengen ngono, nek mantene engko apa jenenge maido lah istilahnya komplain, sampean gelem tanggung jawab ora Pak. Tak gituin pasti. Iya. Kan di kabeh iki sing iso matahke ngono Pak, tanggung jawab. Nek enek kata-kata pangwi Iya, Bener. semakin singkat acaranya, semakin sempit acaranya, semakin sempit lokasine, wis semakin menantang. Nah kan wis luwet jan gak semua fotografer iso lho men wi. Iya kan? Misal Si, aku nangkep. Oke, gambaran ini acaranya nang gang iki. Gang iki sak meter, Pak. Tapi acaranya nang kono. Pernah ndelok video sing moto iki tembok wisan iki. Bagian kene iki wis langsung dekore. Lah ini menantang jan lho, Pak. Menantang Pol, tapi yo meh piye kan gak mungkin meh dipindah. Kayak bawa lensamu saya milih sih San. Yui salah tukang foto nih sih gak tau. Iya. Tapi ngono sih iso, Pak. Piye? Iso dibenakne. Nek misal kese kayak ngono. Iso dibenakne ra? Diatasi dengan alatilah. Yo koyo nggowo lensa ombo koyo ngono. Tapi sebelumnya aku pasti ngasih himbauan ya ke klien-klienku, misal acaramu di rumah nanti saran dari aku kayak pemilihan warna tenda, terus lokasi akadmu nanti kayak piye, aku menyarankan. Tapi kenyataannya pas hari ya nggak kayak gitu, ya setidaknya aku udah ngasih tahu gitu loh. Ya wis dimaksimalne opo enake. Klien sing best banget menurutmu nang omahan. Best piye? Yang berkesan. Best berkesan banget. Ceritanya nyapa kok iso berkesan? Sik Pak lali aku. Mana kita akeh joping dulu Cah. Akeh joping dulu ya. Bingung loh deh. Akeh. Siji ya klien sing berkesan sekali anu ya di luar WC mau ya. Lek Pak Arif. Sampai saat ini klien baseku adalah wedding kedua kalinya dengan WO kita. Best woman. Jadi repeat order gitu. Iya, jadi apa klienku tuh repeat order gitu loh. Iya. Tak jelasin dulu asal-usul ya. Kan di mana wedding bisa. Iya. Kan. Ini enggak ngunduh mantu loh ya. Jadi akad nikah dua kali Akad tuh. nikah 2 kali. Aku dengan manten wanita yang sama tapi wanten prianya berbeda. Repeat. Itu kacang ya repeat order ya. Nah, mungkin ya. Ki contohnya nganu sih. Iya. Pesen kopi nih. Mas pesen nih. Jadi mas apa? Goreng. Kop masin pertama entek. Oh iya. Mas, produser lah iso gitu gua ra apa aku. Sumpah saestu. Gua aku waduh lho. Ora apa-apa. Sorry. Ora apa-apa. Piye Mas Rip? Ya tadi intinya ya itu intinya gini, kalau emang dianggap aib mungkin yang hal yang lalunya aib ya, mungkin sekarang kan si pengantin udah bahagia dengan imamnya yang sekarang kan gitu. Lek pare wis ketemu rong. Aku ra wani cerita sih kising wedding berkesan nih. Gak wani cerita. Gak wani cerita ya. Berkesan ya. Lek sing paling anu wis paling wagu. Sing paling wagu pernah ki apa? Temu mantan yang tengah ratan. Bener-bener yang tengah ratan. Sinoman nyegat motor. Nah, itu gini.
Ini penjelasannya ratane emang ditutup apa enggak? Enggak. Oh, sing nyegani gur fuck. Divisualisasikan ya. Iya. Dadi iki omahe wonge, manten ki. Iki ratan gede iki. Iya. Dilalang-lalangi. Truk masuk enggak? Iya. Oh, berarti ratan besar iki. Iya, jalan besar ya. Enggak sih gede banget, maksudnya jalan desa tapi itu akses utama ngono lho. Oh, oke. Iki. Konsep iki drive thru wed. Jadi seteko ngomong mobil ora kok pane juga ning ngarepan ngono. Oke, Iya itu lho, ya. ketemu ning tengah ratan menurutku ya lagi baru ketemu itu sih aku. Biasanya kan ya kayak di depan rumah, terus ning harus banget ning bawah jalur iku, jalur. tapi ku ning tengah ratan. Dan jam kayak jam 11-an. Oh, Iya. meletek ya. Meletek Surya. Iya. Iya, meletek ing Surya. Terus piye? Di stop lagi nih. Di stop ya aku ngeliput-ngeliput wae. Iya. Tapi kan dowo ya. Gede yang tahu untuk manten itu kalau yang ketemunya ya paling enggak makan 15 menit itu paling cepet lah paling enggak. Nah, ini berarti 15 menit macet no. Iya, yo enggak macet banget tapi yo berapa numpuk ngono Ada wae. susu-susu lah. Jauh, nutupnya lumayan jauh. Jadi aku nggak Gak tahu, tahu ya. nggak ngerti. Ya wis aku fokus kuwi karo nonton Mbak Krip karena sulap yo. Jam 11 yo. Iya. Tapi enek kepo enggak? Bang, apa alasannya nyapa kok kudu di tengah ratan? Cari mbae ngono. Jadi bae pokok. Wih, gak iso dijelaske. Kuncen dik. Hari-hari ini ben dikubur ning kono-kono. Di aspal. Di aspal yo. Apa nih area abu? Terus Gak tahu pernah Tapi gak pas ya? stop iki mesti sing ngantri wi oleh spodeng wi. ya Allah. Iya kan sing ngantri kan di stop kan. iya. Pas itu ngantar kan oleh es. Iya, sing ngantri oleh es. Iya, komplimen. Tapi memang lek kena jari mbae ngono ya wis kita ikutin ae Iya, ya daripada kita iki. enggak punya dasar kan soalnya. Kemarin Asli asli ya. kan yo Pang, iku pang, sing ya. pang. Tapi seru sih. Aku bayangnya fotonya Mbak itu manten, burine wong sing ngomong apa tentang manten iki. Heeh. Aku penasaran jan iki sing biasane tertemu iki jane nang WO Pak Re. Tapi aku kowe jan. Enek gak ritual sing kudu dilakoni Aneh, sebelum hari H? Apa terus sadurunge ngadeg kayak Aku iya dari aku dulu ya. iki fakta lagi ya. Aku ngerti. Iya. Iya. Oh, cek internal lagi. Yang kerja lagi. Kayak gini nek aku ada banyak lah Pak itu cuman yang paling aku berkesan ki anek yang desa Nitian aku. Pernah kita wedding di Nitian. Lah nganteni pada temu manten kudu dikira mubeng pasar. Pasar Nitian itu. Alasannya nah ini mohon di di komen ya nek ngerti alasannya ya. Aku gak ngerti alasannya. Jadi Iya. ada beberapa versi alasan. Nah, ada salah satu versi itu ketika mantene kuwi gak dikirap kesik terus kembali ning omah kuwi iso stres ngono. Ganjange ngono iso ngamuk yo stres. Dan itu kan apa ya mitos sing masih diyakini sampai sekarang. Nah, kayak kan yo kita kan awal itu kan kaget yo kok iso kudu ngono sih ngopo kan ngono. Padahal yo ngantene iki Islami gitu. Nah, terus pas ini juga ada momen lucu nih pas kuwi. Nah, itu waktu itu aku ngomong putri yang bukan istriku ya, putri yang satunya anak surga gitu putri ya. ya teman-teman. Iya, Kita not ada dua putri di sini. Nah, itu ngomong Bu, instrumentalnya puji-pujian. Oke, ya puji-pujian kan sholawatan itu ya. Oke. Nah, dia googling lah di YouTube. Waktu itu kan karena nggak bisa pakai iPad terus dia pakai YouTube toh, nggak bisa pakai file yang itu. Google YouTube puji-pujian. Sing metu puji-pujian Kristen. Kayak di setel. Tapi disetel. Ya itu juga lucu juga. Tapi kan itu ya untung putri yang bukan istriku tuh sebagai alumni sadar ya itu bukan lagunya muslim langsung diganti. Untuk kayak gitu. Tapi aku ngalami. Aku ngalami. Maksudnya kita 3 tahun 4 tahun lalu ya Fir ya kita ya. Wih pas di Nitian arah durenan kan? Iya. Sebelum itu kan. Iya, emang ngono Mas, kaget tau. Mas, benar ada acara barakat ki. Orang foto buku nikah orang, Pak. Sah. Naik metu langsung, Pak.
Kaget dong ngadeg kabeh nyapa bos. Langsung Kaget. dikira. Oh, dileboknya pasar. Dileboknya pasar. Mubeng pasar, Pak. Kayak mubeng desa Tambarjo lah. Mubenge. Kayak gobloknya tak tut nih. Aku bingung tak kira kan ndi. Arep ndi kok tak tut nih. Ya aku bocono. Nah, nyapo tak tut nih iki mau. Jare mubeng-mubeng wae ora apa-apa lor. Orang aku malah beranggapan biar ini tak kira numpak dokar, tapi cuma aku mubeng bae. Iya, ngono juga. Iya. Aku harus mencoba kowe kok ya. Iya, aku ya. Aku macam lali ya. Oke. Lucu banget. Wih, So much fun. lucu banget ya, lucu banget. Tapi gak lek parean, lek nang fotografer aku ora pernah nemu sih ritual-ritual yang menurutku aneh. Maksudnya gak aneh ya, di luar nalar banget lah. Kowe nek gak pare? Gak enek yo an. Yo paling temu iku sing sering aneh-aneh ya kayak aku sebagai fotografer kan mencari yang tempat sing terbaik ya. Iya. Kayak contohnya yang Teropan mesti tempat-tempat sing teduh. Nanti temunya di sini aja ya. Gak oleh Mas. Kudu rodok rono padahal jaraknya 1 meter cuy. Dan harus neng kono. Posisinya neng kono iku panasan. Yo Biasa aku dulu ngono tenan. daripada rame ya, Iya. aku ya wis manut wae. Tapi aku tetap menjelaskan apa kok di sini. Jadi ben gak enak konflik di belakangnya ngono lho. Tapi gak sentak mas ritual ki ngene Mas Rip. Kayak misal aku arep mantu ki, arep mantu ki. Terus sebelumnya besok ki rembukan karo anu ya bojonggo karo wong tuwekane desa iki. Terus oke, ritualnya besok anu Mas. Ade ngebor sik iki sore iki. Gawe ini kalangan dinggo iki. Hal-hal seperti itu loh, sentak pengen pernah gak ngalami Mas Rip? Kebetulan aku belum pernah nek sing di luar nurul ngono ya. Iya. Sing sangat effort tuh belum pernah. Nek dari aku dulu pernah iku karena yo itu nggak sing terlalu ya effort sih, cuman nggak sing aneh gitu ya, cuman gempur iki apa pager. Jadi Oh nganu bobol pager bobol ben temune ku enak loh, nggak terlalu kecil gitu loh. Ini juga edukasi buat klien-klien nanti ya, sing pengen acara di rumahan. Acara di rumahan ki maksudnya mereka harus persiapkan apa? Oh. Menurut Mas Arif, apa sih? Sempurna buat siapa? Nah, kalau yang paling krusial tuh ini, acara di rumah ya. Pertama, jangan pakai vendor sing koncone uang tua misalnya, terus ditekoni RAB gampang-gampang. Nah, aku mesti Robot pembuli. Iya, punchback-e kroso iku. Pukulan baliknya kroso. Biasanya gitu. Dan yang kedua, biasanya ya kita nggak mendiskreditkan ya, cuman ini rata-rata kebanyakan untuk vendor-vendor sing senior kayak gitu tuh kayak ini tidak mementingkan atau menganggap remeh final meeting lah, koordinasi vendor kayak gitu. Jadi tuh akhirnya dari pihak WO kita nggak tahu output pastinya dari mereka, terus kita nggak tahu barang-barangnya mereka seperti apa. Karena ada case waktu itu di Ngawi, kalau nggak salah Mami Time juga aku lali ya. Itu Ngawi itu lampu kristal terop. Oh ya yang di atas. Ya yang di atas itu jatuh kayak gitu. Ya di Hawi. Iya. Cek pas temu manten, tapi fun fact-nya gak ada sih sadar. Loh kan gede Pak. Iya, tapi fun fact-nya gak ada sadar karena itu pas proses temu manten tuh mereka tuh tertuju pada pelaminan lah. Jadi ki neng tengah di set kedua, tenda set kedua loh. Itu letak agak belakang lah, agak belakang. Tiba-tiba jatuh ambiar kayak gitu ya. Untung nggak apa karena itu kristal itu nggak kaca ya kan. Jadi apa benturan dan apa suaranya tuh nggak terlalu mengganggu lah. Tapi gitu. heboh depan. Ya untung orang kena endah sih fotografer. Nah itu sih. Iya. Wih jebloke ra gara-gara apa? Nggak tahu tiba-tiba jatuh gitu aja, nggak ada angin emang jatuh ya mungkin kan kita ya. Nah kembali lagi gitu kan kita sebagai WO tuh kita memvalidasi apakah vendor itu proper atau enggak kayak gitu. Makanya dari WO kita sangat mengkritisi, ayolah vendor-vendor tuh mungkin yang senior misalnya nggak mau ngurus itu mungkin bisa didelegasikan ke siapa gitu ya yang bisa mengkoordinasi gitu. Jadi kita biar enak juga. Terus ini ada juga kita tuh pernah ketaton ya an. Ketaton ki apa? Ketaton Bahasa itu, apa ya? Iya. Jadi kita pernah ngerasa kurang koordinasi itu dengan vendor MC. Ini kan enak loh, kajian Medion ini kan enak vendor MC. Oh, kita tebak bersama-sama teman-teman ya. Final meeting itu tuh ini apa tuh kita nggak tahu MC-nya siapa. Terus akhirnya ya sebenarnya itu apa ya banyak yang mengkritisi juga masalah itu. Jadi intinya tuh
kita sampai gak tahu MC-nya siapa sampai hari H. Terus ketika hari H itu MC-nya menurut kita juga kurang memuaskan seperti itu. Nah itu kan impactnya sebenarnya tuh mungkin Mangku Hajat itu dealing sendiri ya sama beliau seperti gitu. Cuman akhirnya audiens atau tamu itu kan pasti mengira itu salah WO kayak gitu. Jadi ini semua aspek dalam pernikahan itu ketika ada WO-nya pasti itu ketika mungkin aspek itu di luar koordinasi dari WO ya pasti rata-rata tuh yang menjadi beban tuh di WO-nya gitu pasti. Padahal kita pengen meminimalisir ada kesalahan benar gitu. Iya, Makanya iya. ya mungkin minta tolong vendor-vendor apalagi vendor MC tadi mungkin ya bisa diinfoin ya. Maksudnya jangan dipaksa gitu loh. Kalau Iya, misalnya iya, emang iya. udah full ya bilang aja gitu, jangan dipaksain. Ngesak nih mantai. Bener. Timbang ngapoi kok ya. Bener. WO sebagai samsak. Wes ae WO. Bener. Ya wis ngono kuwi lah apa tuh di WO. Lek Pak Re, nek menurutmu kriteria mestinya manten iki ngambil fotografer, videografer, dokumentasi lah pokoknya. Kui menurutmu gimana? Yang mestinya gini loh. POV moy. Yo disesuaikan dengan seleranya yo, karena kan ono portofolio, kalian seneng sing seperti apa, kayak ngono. Ojo maksane lah, kayak ngono. Kan tiap vendor punya spesialisnya masing-masing kan, ciri khasnya masing-masing. Ketika acaramu ning gedung yo golek vendor-vendor sing fotonya di gedung kayak gitu. Kalau kalian suka misal momen-momen ya cari vendor yang momen-momen, cari yang beauty ya cari beauty kayak gitu. Jadi disesuaikan wae. Kambek selera dan budgetnya. Iya. Jadi melihat portofolio penting, Pak. Penting banget. riset itu perlu. Ya intinya untuk klien tuh menurutku ya murah itu belum tentu bagus, Mahal. tapi bagus itu belum tentu mahal, gitu. Itu Jadi dia. kan ya bagus itu kan subjektif ya, makanya secara ini masing-masing. Kalau dari aku sebenarnya ya itu tadi di riset dulu aja. Ketika pengen apa tuh moodnya seperti ini ya tuh biasanya kita kayak gitu treatmentnya. Jadi kenapa? Nah itu juga ya kenapa Serun itu nggak pernah paketan juga. Banyak pertanyaan kayak gitu. Pasti klien tuh nanya, Mas nanya paket. Nah kebetulan kita tuh nggak pengen paket karena apa? Biar klien itu bisa apa ya? Milih sesuai Iya, dengan- memilih sesuai budget dan tema atau konsep yang diinginkan kayak gitu. Bener, Jadi bener. intinya kita memberikan opsi dan klien yang memutuskan, bukan kita yang Iya, memutuskan kayak gitu. bener. Tapi pernah iki enggak apa namanya? Meskipun kan kesannya Seruni kan gak pernah ngelih paket. Pokoknya aku manut, Mas. Ini pernah. Pasang pandum. Iya, pernah. Tapi yo sak manut-manut wong digawe iki mesti diangen-angen kok. Gak mungkin apa yang manut mesti ya tetap ketika kita memberikan lah misalnya kan kalau gitu manut sampean. Nah, kita kan akhirnya referensinya makin banyak nih. Sing rego wapi larang ya iso ngono kuwi kan. Iya, iya. Pilihannya lebih banyak gitu ya. Akhirnya pilihan itu kita kembalikan lagi ke pengantin mau milih yang mana kayak gitu. Bener. Kowe, Pak. Sangat setuju aku. Apa? Pernah. Yo manut tapi dikomplain. Manut tapi dikomplain. Alhamdulillah nggak pernah Nggak sih. pernah. Karena saya kira tuh gini sih, lek selaku dari si artisnya, kan bahasanya Pak Rehan ini artisnya, Benar. Pak Arif ini kan artisnya kan. Pelaku utama. Pelaku utama, yo gak pelaku utama, cok, blok. Sorry. Ya artisnya lah, artisnya itu dalam artian saya ki manten ki lebih ke arah dulu artisnya juga. Benar. Jadi misal aku tuh pengen dibotol Pak Rehan loh. Aku tuh pengen dihandle sama Pak Arif. Personal loh. Langsung branding. personalnya. Sengki lagi tren banget sih menurutku. Jadi Kayak aku bareng ini kan. blas gak digubris sama klien gue. Kui sih, jadi yo ada fenomena baru lah. Nah, fenomena baru menurutmu Pak, adanya tepuk saki. Nah, iki menurutmu piye? Tambah seru no, momennya lebih Tambah banyak. seru. Iya, Iya, mungkin bisa iya. jadikan flash mob. Sing ini. Gak mungkin sih flash mob. Ini Pak Arif, masalah Pak Kawawi teko tes, terus haru. Tepuk saki. Nah, tekan yo ora maksud lagi. Sorry aku nggak terlalu lihat, aku belum lihat fullnya. Pak. Iya. Kita lihat videonya. Tepuk sakinah berpasangan janji kokoh saling cinta, saling hormat, saling jaga, saling ridho, musyawarah untuk sakinah. Ini dimulai kapan ini tepuk sakinah? Enggak maksudnya apa?
Istilahnya peraturan ini dimulai kapan? Sebenarnya kalau tepuk sakinah ini yang saya baca itu sudah dikeluarkan dari Kementerian 2017. Oh. 2017 cuman Terrealisasi. viral lagi digaung-gaungkan itu 2023. Lah ngebumnya tahun ini ya baru kemarin ini. Nek POV-mu piye Pak Re? Selain momennya oke ya. Kan bahwasannya kamu nge-create momen gak kayak cuma sih ikuti momen iki lagi haru iki. Moro-moro ngono kuwi. Iku langsungan. Langsung, Soalnya aku belum pernah Belum neng pernah kondisi aku juga belum seperti pernah itu. juga. Kamu udah pernah? Sangat wagu. Wagu. Yo aku sih lek ditonton koyo ono dari haru terus suruh tepuk Iya, sakinah. lucu. Sama halnya koyo lagi sungkeman. Terus iki momennya haru banget ki mengalir dia ibunya mendoakan terus si mempelai juga minta doa restu. Terus dikat cium pipi kiri tahan. Iya. Kan lagu yo. Iya. Bingung malian ya Lek- udah. Lek cuma pikir kan sih oke sih. Lek moro-moro ayo statue dulu. Betul, Mas. Kadoan. Lama-lama Mbak Ibu moro gini. Ayo. Kan yo lagu ae sih. Soalnya gini Pak Re. Wediku ya, takutku tuh ketika Tepuk Sakinah ini akhirnya menjadi patokan si Naib, Pak Naib ya. Itu lucu aja. Biasanya Pak Naib tekoi gitu. Maharnya apa Mas? 10 gram. Ini ada alat sholatnya. Ada semua administrasi sudah cukup ya. Sudah kita sebelum akad nikah gitu. Terus astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Tepuk sakinah. Kan pas ya Tapi menurutku ya. udah pernah ngalamin ya? Iki Intan? Oh. meh. Soalnya ben wedding kali iki ya. Iki wis nyepil iki panai iki. Untungnya klienku sono lah. Enggak. Untungnya. Oh, ya mungkin akhirnya dikasih nulis ya menurutku Ya. ya. Akhirnya untuk mengantisipasi itu mungkin tepuk sakinahnya nanti dilakukan pada saat foto berkah saja. Nah, itu enak ya bisa. kayaknya. Kuwi iki anu Pak, ice breaking Pak jawaban mereka Pak. Oh iya, Itu hanya mungkin. ice breaking Iya, tapi iya, gak iya. pas kondisi menurutku. Bener-bener ra tepat. Tepuk sakinah. Berpasangan. Saling cinta, saling kokoh, janji kokoh. Saling cinta, saling hormat, saling jaga, saling cinta. Musyawarah untuk sakinah. Dibawakan oleh bapak-bapak anak satu ya. Ya, gimana? Tapi ini mau tak highlight kan tadi ada kata-kata saling ya. Iya. Padahal saling itu puisi tak bersuara tapi hanya bisa dirasakan oleh hati. Arif Priambodo 2025. Oke, Arif yang bodoh. Nah, tapi jane fun fact ternyata Tepuk Sakinah iki gak melulu ya dinggo ben viral tok no gak, Pak. Enek makna-makna yang poin-poin yang tekat. Kayak misal sakinah, saling, mencintai. Ternyata wi dibahas semua nang Al-Qur'an, men. Benar. Nah, tapi mawadah warahmahnya enggak tadi. Iya, enek sih. Ada warahmah. Enek sih. Fun fact-nya ada Muasul bin Ma'ruf, saling cinta, saling menghormati. Wi baca Quran ternyata. Ada Mifrakun khairudo, janji kokoh. Zawat tuh berpasang-pasangan. Tiba-tiba gak nganu. Nggak buru viral ya. Iya, enggak buru viral. Iya, Cuma esensi, ada esensinya. esensinya. Mong ngene. timing Iya. Saranku Mungkin, iki. Ya. Mungkin koreonya bisa di Bener. Iya, bisa di menyewa ari tulang. Toto aneh sini ra apa sih, Pak. Penting ora aku. Ngono kuwi lah. Bener. Iya, mungkin boomer tuh kira itu relate di Gen Z gitu loh. Iya. Padahal kurang. Enggak, tuh dari semua itu enggak ini Kak. Apa tadi? Kak asal-asalan, Pak. Iya. Kan dari Al-Qur'an tadi. Ya, Benar, enggak benar. salah. Dekornya. Oke, semoga itu teman-teman lek sing mau nikah, kalau misal ada sing mau tepuk sakinah, monggo silakan. Enggak apa-apa, tapi lek bisa diobrolin dengan Pak Naib digunakan Iya, saja benar. Nji. Oke. Kita masuk ke segmen Q&A. Pak Rehan, Bagaimana? selaku fotografer, ada nggak momen tersulit di wedding industri ini? Kalau sulit banget enggak sih. Yo, semua punya cerita masing-masing Mas Asrof. Tapi lek ning omahan yo rata-rata ngono kae lah ya dari segi tempat yang tidak
proper, contoh tempat ruangannya sempit, Iya. rumah akad sempit, terus enek tiang kayak ngono. Ya hal-hal kayak ngono tok sih. Hal yang lumrah yang biasa dilakukan wis, di wedding karena rumah. udah terbiasa yo. Iya, Jadi iya, wis iya. tak anggap biasa bae ngono. Iya. Tapi lek dirimu outdoor kambe indoor ngono kuwi, Pak. Heeh. Outdoor sing estetik menurutmu ya, Bi? Color palette sih. Color palette. Iya, wis iku wae. Biasanya color palette tuh gini guys, bahasanya misal itu dominasi di hutan gitu ya, hijau. Lek moro-moro kelambimu pink. Dua belas. Kayak ngono kuwi. Dari Mas Len ngomong lemah lembut banget ya. Iya. Dari ngomong outdoor kok lemah lembut banget sama Mas Len. Luwe Mas. Sugane gudeng sam. Tapi yang paling penting selain color palette menurutku mempelai harus menikmati acara nih sih. Woi, Kuwi iya. tok. Apapun color palette lek kalian Gak menikmati. Gak nggak enjoy. menikmati ya Moodnya nggak fotonya flat aja lah menurutku. Iya. Makanya kenapa kalau aku seneng wedding terop juga seneng itu ya yang penting mempelainya enjoy. Ada emosi yang tersampaikan. Dan pasti tak ingetin dulu malam istirahat yang cukup, pagi jangan lupa sarapan. Tris. Fakta nih Iya. iso. Ya mbuh ya. Aku mbiyen rapi yo tak tinggal turu. Oh iya sih, Bayu. Makanya pakai WO ya guys ya biar disuapin sama PIC CPW-nya. Oke. Arif dapat 2 poin 3 hari ini. Mas Arif, tips andalan biar tenang kalau ada drama di acara weddingan. Tips andalan. Ini dramanya bentuknya apa? Apapun itu deh. Ininya kalau kita tuh pasti memberikan apa ya? Istilahnya menstimulun klien lah, yang biasanya kan Gupo tuh kalau nggak klien kan orang tua ya. Intinya ketika ada sesuatu yang belum ada kayak gitu, kita biasanya tenang Pak, sudah diusahakan seperti itu. Kadang tuh ya itu pengantin atau orang yang di majelis pelaminan itu Majelis tuh, pelaminan. nah itu tuh kadang tuh ada sesuatu yang belum ada tuh Gupo, padahal itu belum terpakai pada saat acara kayak gitu loh. Pasti biasanya kayak gitu sih Ya, intinya. Oke. Intinya kita dari kita tuh menjawab dengan tenang. Yang penting ya kita udah tahu ada itunya, partnya itu ada dan sedang diusahakan. Seperti Sedang itu. diusahakan. Iya. Ingat, semua vendor itu akan berusaha sekeras mungkin untuk mensukseskan acaramu. Benar. Itu. Semuanya pasti seperti itu. Semuanya pasti Semua gitu, vendor ya. itu pasti gitu. Pak Rehan, pernah nggak sih motret momen sampai ikut terharu? Pernah Pas momen apa? tahun piro ya? Kayak tahun 1998 mungkin? 89 Mas. 89 ya. Kayak kelahiranmu Din. Tok baru ya. Iya. Pernah di Madiun nek enggak salah tahun 2019 kayak ya. Jadi sebelum pandemi. sebelum pandemi. Jadi Mbak itu hidup sama Mbak itu. Terus orang tuanya udah nggak ada. Nggak tahu cerita di balik itu kayak apa, tapi dari awal prepare dia itu pegang apa foto nih si bapak lo. Wah, tips sih itu. Terus Reading nggak Mas Man? Reading nggak Wi? horor gini kita. Terus mari ngono iku setelah akad kan ada momen sungkeman kayak gitu. Terus nggak tahu aku nge-shoot momen itu melu nangis aja. Yo bisa niku tok sih. Wih, Aku berarti nggak tahu alasanku nangis karena apa yo, tapi kebawa Iya, suasana. Terus pada saat akad iku kabeh menikmati no, kayak hening kabeh, gak enek bocah cilik Kora-kora apa piye enggak ono. jembalian ra ono. Nyatil. Second shutter ibu-ibu HP yo gak ono. Jadi bener-bener mereka menyaksikan momennya akad. Terus ya itu pas momen sungkeman netes aja moro-moro aku. Gokil ya. Iya, Habis berarti tadi kan baru kali itu sih. emosinya tersampaikan tadi loh. Gokil sih. Poinnya Maksudnya, itu. iki memang sering terjadi sih. Maksudnya anak mitem tuh sing gembengan bahasane lah. Lek Mas Dehan mau kan mau 219 ya, iki kayak gini gak nangis lah, paling enggak ya. Wis Enggak dicucuk karena lah. yo Dicucuk. enggak nemu momen itu Iya. lagi, dan karena apa aku enggak tahu ya. Ada Tapi yo enek Pak Re, sing memang ben enek acara sing izin menikah, ngono iki anak mitem ki enek sing gembengan. Moro-moro mundur, mbrebes itu enek. Ngelilipin bayi. Kelipan trigger. Mau coy. Iya. Ya sih, tapi kok iso ya? Mesti kayak semesta mendukung loh guys.
Moro-moro kan biasanya wah wedding di rumah kan mesti enak lah bocil Iya, lah, sing bener. sinoman lah tapi moro-moro Sinomane sik sapu-sapu Oh. pasangan. Iso iya fakta Iki koyo sing kemarin tuh nggak ada sinoman ya karena intimate. koyo neng perumahan ngono lho. Terus Oh. menikahnya dia di masjid. Jadi sederhana mungkin gitu. Masjid Medion iku lho. Tidak Oke. salah. Iya. Citagung. Neng kono. Jadi mek keluarga kecil tok. Ngono, enggak enek wong 50 kowe. Iya makanya Dan foto itu dibawa terus. sampai Langsung baru keman barang. Iya. Ih, Foto itu nyanding terus. gokil sih, wih. Gokil sih. Kan biasanya kayak ngopo kok aku brewes biasanya kan setidaknya aku kayak tahu neng fase kuwi no. Ah. Nah ini aku enggak iki. Dia Iya, tiba-tiba iya, mbrebes iya, wae iya, ngono lho. emosinya Kok sampai ya. teko ya ngono. Ya, biasanya kita tentukan karena hal yang sama kan yang harus dilakukan. Tiba-tiba orang ya bisa ya. Heeh. Ini Yo bisa nek. Postingan ini masih ada foto ini di MLT. enggak ada kayak. Terus nggak ada wah, Postingan. minta tampil ke badan. Iki yang ngono. Edit aku udah muat. Iki. Ning ini. Di posting. Gini. Oke. Enggak. Bagus sekali teman-teman semua. Mas Arif, Oke. sering nggak sih dapat klien yang keluarga catanya sangat-sangat rempong? Pong. Biasanya kalau dari aku ya rata-rata orang yang pakai WO itu pasti ada unsur itu. Pasti. Ada unsur keluarga. Enggak pasti cuman kebanyakan Oh, karena ya oke. akhirnya tuh mereka melimpahkan kerempongannya kepada kita kan. Tapi kalau dari aku tuh senang malah. Jadi ketika kita bisa melaksanakan semua harapan rempongannya itu tadi, akhirnya jadi inilah apresiasi buat kita juga. Bahkan sampai itu kita sering ya kayak gitu keluarganya menurutnya mantan ya ini ya, dia katanya tuh keluarganya ribet gitu-gitu. Nah, terus setelah acara terselenggara semuanya oke, habis itu kita diundang makan-makan di restoran setelah Iya. acara. Ada istilahnya ada pemburuan panitia lah, itu dengan teman-teman vendor kayak gitu. Nah, ketika terjadi kayak gitu kan itu apresiasi buat kita. Makanya sebenarnya kalau menurutku kayak jam terbang WO itu intinya ketika kita bisa menghandle hal-hal yang menurut orang itu rempong Tapi bisa menjadi smooth. menjadi biasa buat kita gitu sih. Iya. Terakhir, Mas Rehan, tips buat manten ben fotone Ciami. Ben boys. Ya itu tadi yang tak bilang. Harus menikmati acara nih. Wes ku ya gini. Dan kayak WO lebih membantu ya karena rata-rata yang nggak ada WO dia itu kepikiran kayak wes kepasang durung ya. Nah, kan ada kalau ada WO kan setidaknya ya wes dipasang Kita iki sama. aku tinggal menikmati acaraku, menyambut tamuku kayak gitu. Jadi mantan gak ada beban. Iya, makanya pakai seru nih pasti seru. Poin 4. Arif udah poin 4. Poin 4. Oke, saya kira dia masuk dalam frase angan-angan. Misal ki, ada yang angan-angan. Misal ki, aku pengen di calon manten. Nek aku ya calon manten, terus aku di angan-angan duwe fotografer 100 iki nang hari ha. Loh, tak spotting kabeh iku nih. Kono kene. Mantene pas saat kono ben cepet karo kuwi, saat kono cepet karo iki. Dadi aku ora kerja. Angen-angen ngono. Angen-angen iki. Nenek Mas Arif bener angen-angen. Sing aneh jane wedding dreaming ini iki lho men. Iya, kalau angan-angan tuh sebenarnya dari aku ya ini sih. Jadi tuh yang sering kita kadang angan-angan itu terpatahkan. Soalnya ini pengantin rata-rata tuh pengen koyok sing wis pernah gitu loh. Jarang pengantin itu meng-create acaranya itu dari hal yang belum pernah. Pasti gitu. Nah, kalau dari Serun itu pengennya ya tetap angan-angannya ya kita setiap kali event itu mungkin sesuatu yang belum pernah gitu. Tapi kalau mantan itu rata-rata mesti dia bawa contoh soalnya. Aku pengen kayak gini, aku pengen kayak gini. Saiki iki anak manten iki. Mas, wis aku padha angen-anganmu Mas. Iya. Lah piye lek Mas Arif? Lek gambar bayang nih wedding-nya gini. Ada yang gini. Kalau aku sing pengen yang paling pengen tuh ya yang wedding model sing bully tenanan ya, intimate tuh intimate tenanan gitu loh. Maksudnya enggak ini klien tuh ngomong Mas aku intimate tok ning tamune 300. Gue intimate nah. Maksudnya intimate tuh ya yang 100 orang terus semua pengantin tuh kenal
misal pengantin itu mingle kayak gitu. Nah, itu aku pengen banget sih. Cuman yo mungkin belum dapat kayak gitu. Ya. Rata-rata intimate di Sony, makanya di Sony itu paket intimate sampai 300 orang itu karena ya rata-rata magetan itu intimate 300. Aku intimate kok Mas, dari keluargaku 150, dari keluargane sing lanang ya 150. 300 wong. Ora intimate. Positif thinkingnya oke dulure Mas. Rodo yang intimate. Iya. Nah, Nah, bayangno angen-angenku soi akate pada umumnya pas temu nih deh. Ini apa? Nggih boxer. Oke, diterima. ganti selanjutnya kan benenak ngono lho. Iya, diterima. Nice Oke. try, Dika. Diterima ya, diterima. Soalnya rapi jangan mutu aku cuk tenan. Iya Aku tenan. gelem moto kok Dik. Oke, biar Pak Gawe klambi renang ya. Ayo sudah aku. Ora ngono Pak Re. Ora keton kamera kemarin mau iki. Nah, aku gak apa-apa sih, yang penting yam sih. Oleh dulu yang sih ya. Oleh ngono kuwi yang penting yam sih. Oleh yam sih. Yam tuh. Orang sing nyami ya. Nek dirimu Pak Re, ora angen-angen. Angen-angenku. Encen aku ngene iki. Iki sih angen-angenku waktuku nggak kepotong aja wis cukup angen-angen kayak ngono karena ya kita sering terpressure waktu ya wis pengennya yo sesuai waktu wae lah ngono tok. Sesuai apa yang dijadwalkan. Nah, iki aku pengen tekan Mas Arif masalah iki. Oh iya. Mas Arif, kenapa Oke. di randonnya Seruni mesti nang fotografer tulis tentatif? Iki asli jujur Mas Arif, iki ngelarani hati fotografer Mas. Asli jujur jan Mas Arif. Oke. Iki akan ngomong apa halus, Iya, tak iya, jelas deh. Oke. Iya. Tentatif yo. Tentatif itu Kondisional. Goblok goblok. Gelap. Kan jenenge wong gak ero Mas. Arep mudik. Jenenge wong gak ero. Iya. Nah, ngono ya. Esok pindahan kono guys ya. Muas aku sampe. Kalau dari aku ya, Kenapa? ini klarifikasi sifatnya. Oke, kan klarifikasi. berarti. Nek dari aku sebenarnya pertama karena akad nikah itu kita biasanya ngasih spare time itu 1 jam. Sebenarnya faktanya lapangan tuh sebenarnya akad nikah tuh nggak sampai 1 jam. Kadang 15 menit itu udah selesai. Kadang kalau antriannya naib itu slotnya di hari itu banyak tuh 10 menit kayak rampung. Makanya kita kasih tentatif. Cuman biasanya kita ngasih waktu rata-rata itu 10 sampai 15 menit gitu. Cuman daripada 10 sampai 15 itu kita tambah tentatif itu maksudnya gini, ketika waktu itu masih ada, fotografer juga masih bisa leluasa untuk menambah waktu tersebut. Kayak gitu sih. Pokoknya gitu. Tapi nganu sih Mas. Tapi Rif. gimana? Lek aku ya iki POV ku Iya, ya. POV fotografer nih. Tolong ngono sapunen lek salah cuk, aja menenge. Sapunen cuk lek salah ki. Kacane surung ngono lho, ya. Ayo. Nek POV ku maksudnya ketika random itu kan menjadi patokan ya dari klien. Maksudnya ketika kita harus dikasih waktu misal let's say 1 jam gitu ya, 1 jam. Berarti kan itu patokan yang harus kita ambil alih. Ketika itu nanti dikurangi dari hal-hal lain, misal dikurangi kiki jadi 45 menit, ya wis, tapi kita punya patokan 1 jam gitu pan. Tapi lek 15 menit ditambahkan mungkin akhirnya bro iki 15 menit tok iki kurang ora yo. Walaupun di fakta di lapangannya emang kadang Mas Arif iki so wijan men, foto nih. Iya, Cuman iya. takut, Iya. semua event. Takutnya itu menjadi patokannya klien juga, patokane di luar faktor internal juga, ada eksternal internal. Lu kan 5 menit tak sefoto, yuk aku bro lah. Itu menjadi Iya, benar-benar. Iya. Sebenarnya kalau itu kita ngambil dari rata-rata sih. Intinya nggak semua fotografer itu ngambil momennya banyak. Ada beberapa vendor fotografer tuh yang aku 5 menitnya cukup, aku 10 menitnya cukup gitu. Makanya kita sebenarnya ngasih waktu rata-rata tuh 15 menit. Cuman ya tadi untuk menyesuaikan masing-masing vendor kan ada vendor yang kebutuhan dokumentasinya banyak, ada yang enggak ya. Iya, Kadang iya. ada yang intinya waktunya oke no, wis mas Oh, ngono. fix ya. gaji buta wong iki. Nah, ada Sopo yang kuwi, model Mas? kayak gitu. Sopo kuwi? Sopo kuwi? Sabar. Iya. Kalau Cesar. ada beberapa fotografer senior tuh kayak gitu juga. Ada yang penting tak jawab itu. mau di wis. Iya.
MLD kok pose. Nah, MLD kok Wis kan, pose. tak jawab Tuh. aku. Iya, bener-bener. Sebenarnya kan Tapi kalau klien-klien gua dari request pose bisa loh, bisa. Ya, Yoi. bukan menurut ya, Pak Rehan gak mau, cuman memang yo tanda itu lah ngono lah. Iya. Itu masing-masing. Betul. Iya, menurutku ya itu tadi ya. Karena aku merata-rata ada fotografer yang lama dan ada fotografer yang cepet, akhirnya aku ambil waktu tengahnya. Maksudnya Iya, juga iya. karena kalau kita memberikan waktu 30 menit, biasanya pertanyaan dari keluarga itu kok suwe. Foto 30 menit ini ngopo ae, kadang kayak gitu. Makanya sebenarnya kenapa kita kasih 15 menit dan tentatif itu sebenarnya buat apa ya, mengatasi pertanyaan-pertanyaan kayak gitulah. Oke. Iya. Nek wedding dreammu apa? Aduh iki mesti Karena iki ya sih bicara lagi apa? Flash mob India lah. Ya. aku jadi pengen ngambil gini, cuman kok ditiru wong lo malas aku. Karena ini konsep yang menurutku gak ada di sini. Anjay. Biasanya kemarin kan kalian teman-teman ngikutin di wedding hari ini by berdua space di Instagram itu kan ada apa list namanya multicultural ya. Nah, karena gini basicnya aku di Pakistan. Nek si yang kuki kan orang Jawa ya, Jawa Tulen Ponorogo misalnya kan. Jadi yo maksudnya nanti multikultural aja. Multikultural itu gampang. Temu manten tapi sing ngiringi saksofon ini multikultural. Iso sih. Tapi Oke, kalau bro, ya ngono kuwi oke. orang dulu sih Aku banyak itu ini yang aku ngelihat nikahan di luar WO tuh. Aku lagi gambar. Ada masih itu kebanyakan yang nggak pakai WO ya, itu ada. Jadi temu mantan ini dipeksa guys saksofon ini wong ki piye to iki. Jadi apa? Pas apa nih? Pas kirap Iya gitu. pas kira kebugiro ngono iki. Ngono ae. Bukit berbunga. Nah, demek bukit berbunga anjir. Iya. Nah, itu juga masukan juga ya. Entertainment itu juga faktor penting, makanya ya itu tadi ketika yang milih ada salah satu faktor itu orang tua dan itu temannya itu biasanya kadang tuh orang tua iso ngono ternyata kita juga kemarin itu fakta lapangannya itu kan karawitan katanya lagu untuk flash mob tuh bisa misalnya ngono ning kuncinya ra masuk kabeh. Jadi sekso ya Nabi salam. Aku bayangin sih gambar bae aku. Gak masuk. Sering kok kayak gitu. Aku pernah lihat beberapa tuh ada yang kayak gitu. Cuman itu pas biasanya enggak sama WO biasanya. Itu karena kan yang memutuskan biasanya nganteni ngono. Aku pengen intinya nganteni pengen enek saksofone tapi gak ada temu, akhirnya mereka karena mungkin ya nikah kan pasti belum punya pengalaman kan, makanya itu akhirnya diputus kayak ngono. Tapi saklian yang gesiksu itu apa sih aneh? Pernah sing saklian gesiksu. Pernah ada sing pancing bora. Oh iya sih ya. Ada pedang bora ya api sih. Silat bora. Silat bora. Agama. Itu soal dari masing-masing nih ini. Iki Tapi katanya aku tetap pengen nih oleh klien terus kirap bareng ngono agomo kayak ngono kuwi. Iya, ora tau nyapu aku, Bang. Mugel lah lagi. Malah dicikrak jembreng sawah. Aku udah bener gini ngomong tak sapu dhewe wis. Kohosku mati ya. Mbok. Iya sih. Oke, kita masuk ke mini games. Siapa cepat dia dapat. Contoh dulu ya. Oke, kita masuk ke mini games. Siapa cepat dia dapat. Yang pertama. Salat. Siapa ya? Iya, Dian Sastro. Langsung doi. Ariel Tatum iki. Ariel Tatum bibire. Jawab karo Oh, trit. Oh iya lali. Iya, aku Iya. Salah dikit. Ariel tuh. Ariel. Kan. Ya. Oh, coba gambar ya. Oke. Andal kan Kak. Andal. Poinnya ya. Andal. Ada poinnya enggak ya? Aku cerit lagi. Iya. Aku kok nek nebak-nebak personality ini pinter aja. Itu loh. Nebak personality ini pinter. Next, yuk. Pertama. 1, 2, 3. Ayo, amati dulu. Enggak dulu. Ya. Mahar. Kudu disebut ke mahare sapa? Yo, mesti. Marima. Oke, 1 poin untuk. Ya.
Trit. Hand buket. Iya. Ya hand enggak buket. sih. Oke. Yo. Buket. Ring. Ya, oke lah. Nah. Apa Arif? Iki buffet. Trit. Buffet kuwi tok. Anu perendel. Oseng-oseng perendel. Sabi. Oh iya. Buffet. Iya sih. Oke, sita. Iki buffet ning ndi tapi ya? Kok ngono ya? Sak ngene Iki ya. buffet nganu Eka Catering. Catering ya. Colek. Buffet ning ngene iki seneng aku tenan. Lanjut ya. Opo meneh iki? Amati dulu. Apa? Ngomong cek lho aku. AC. Nyoh. Ya. Tolong croppingane. Yo croppingane. Tolong iku kotake. Gimana kuda itu kayak berbujat lho. Iya. Wis ora tok. AC. Dua sama. Anjir. Penjor. Ayo penjor memang salah iki. Padha ae. Ya janur. Janur. Penjor. Oke. Oke. Apa ya? Aku sih keep sake. Sa. Dia sih gaya materi anjay. Arjo apa? Kalung. Aku tahu kan ya iki sih bagian ya. Ketok kalau ya. Oke sih, kalau sih iso sih. 3 sama ya. Oke sih, yuk. Oh 3 sama. Amati dulu. Nyoh. Oke, Nyoh. Dekor nek salah coba anu ya, dekor aku. Nek ono apa? Oh jangan dulu. Nek ono apa? Aku dekor. Nah, aku tenda. Terop. Oke. Cocote. Cocok banget dari Poin kita. Tolong. 43. Mbak 3. Padahal MLT lho, kudune iso njawi. Ronce melati. Iki gampang. Nyoh ya. Iya. Iki gaun iki. Kebaya. Dari Tim lain. Jare guys. Blangkon. Yo. Jadi bangun. lima empat untuk street 5. Iya. Lagi goblok kan. Lima empat. Wah. Apa ini? Apa itu? Iki tolonglah cropping Iya, tolonglah. iya, Oke, pelaminan. Teko nyoh pelaminan iki. Kursi. Nah aku terop nih iki terop pelapon nih ketok ya. Wah, tolong Baleni. Tapi AC bener coy. AC bener coy. AC bener. Oh iya wis untuk yo sorry. Sorry. Oke. Ngeri. 64. Mind blowing. Mana sapa? Kene no. Nah, Apa jenenge iku? Cinder. Oke. Pak. Cinder. Tim trot ya. Aku Iki nah aku ya Polandia. Coba kita lihat. Coba kita lihat. cet cinder. Ya ngeri. Gua sih bilang sih baru sih. Ya nyampe seru nih nyampe. Lanjut. Oh nyase awalnya. Balangan iki, kalan bandal. Kalan bandal. Gandal. Dari tim street apa? Ya Iya, bodoh. dari si daun sirih kok iku. Oke. Balangan Iya. Balangan bandal loh. Berarti mau 65. Oke, nanti kita kejar dik. Dik. Oke. Dik. apa gitu? Aku semangat berani. Selamatan pembentukan panitia. Ada semongko nih ngono itu. Coba di Nek Prasmanan, untuk lu raju gitu Mas. Kali jangan buang ae lho. Lah yo jangan Aku pembentukan panitia. Sajen ya aku. Nah, aku sajen. Iya. Coba kita lihat. Iya Sajen. sajen sih tapi. Si nomor pembentukan panitia. Tolong. Pembentukan panitia bro. Kan tahu dengar ya, Pak. Saya dikelompok
Iya, tapi wi semongkone semong irisane nganu ibu-ibu Sinoman iki. Iya, bener sih. Iya, soalnya segitiga. Kalau teh iki lho, teh Sinoman ya. Ngerti. 77, 76. 76. Siapa sih bener? 75. 75. Siapa sebenarnya? Treat bener bentukan panitia. Oh iya. Oke sih, oke. Enak. Meminum racun. Ya, bagi yang kalah harus minum racun. Karena tadi saya udah menjawab 5, konco kira jawab 11. Jawab gak aku jawab. Kira jawab 11 mau. Iki jenenge tim, Pak. Ora iso. Gak, we tim iki. Gak, aku timmu saiki. Ora timmu. Lah dijokone loro. Ini sudah verified by BPOM ya. Badan Penilaian oleh Mbode. Aku mau pengen iki terus, cuk. Sehat deh, Esko, aman aja. Halus. Masuk ya. One shot one king. Yo, apa ngunjuk rujak degan. So anak kreatif tolong ya. Ya, ngunjuk rujak degan. Pengen ngene. Iya, abal mah. Abel dulur aja. Dulur ci, lolu. Wes ngombe kok. Dika. Gimana? Ini diambil dari 7 mata air. Jamu. Nah, ini jamku, Bro. Ini jamku. Yo, Oke, sebelum kita closing hari ini, dari Mas Arif mungkin ada apa yang lagi dikerjain ongoing buat Seruni? Ya intinya kita lagi prepare buat event-event di bulan yang akan datang kan bulan rame kan buat teman-teman juga pasti juga ini mengalami lagi itu sih sama ini apa ngerapiin Instagram kan Seruni itu kan dulu kan nggak pernah terawat Instagramnya ini mulai dirawat lagi Dirawat gitu lagi, ya. benar. Terus mungkin ada satu tips terakhir buat manten, ada kata-kata hari ini Mas Arif. Cuma gak kata-kata ya, aku pengen intinya ketika keluarga Anda ribet hubungi Seruni. Terima kasih. Yoi. Arif. Buat Marian ongoing lagi pengen ngerjain apa hari ini? Pengen fokus ke analog sih aku. Fokus ke analog. Sama jualan kopi. Jualan kopi. Kenapa? Iya. Analog. Kita serukan Enjoy Kabupaten. Oke. Yang nggak tahu Pak Rehan ini adalah spesial di analog juga teman-teman. Ya. Jadi nggak tak sepil tapi kan langsung lihat aja ke Pak Rehan. Analog langsung ke Pak Rehan. Pesannya carilah vendor yang sesuai keinginan kalian aja. Jangan maksain ngono. Oke. Ya, Wis itu ngono wae penting itu lah. maksain tuh jangan. Bapak gak enak. Karena Iya, semua ada ciri khasnya masing-masing. Oke. Seperti itu. Mudah lumayan Pak ya. Terima kasih. Sukses selalu buat berdua space. Mantap. Terakhir ini ada 1, 2, 3, Asul dari kami. berdua space. Oke, Mas Sawat sini Mas. Halo. Thank you Purnawan ya. Ini dari berdua space. Oke. Walaupun isinya gak apa-apa, kok dibayarin nih Habib. Dibayarin nih. Terus ya. Cowok. Bisa aku itu. Itu semua penonton calon manten. Semoga dapat ilmunya hari ini. Amin. Tips and trick dari Mas Arif dan juga Mas Rehan selaku dari WO dan juga fotografer. Betul. Jadi apapun yang menjadi pilihan kalian bisa langsung ditentukan sesuaikan dengan apa porsi kalian sendiri. Betul. Itu Oke. sih. Sampai jumpa di lain waktu dan selamat siang, sore, pagi, malam. Bye. Bungkus. Oke.